untuk mengkaji dan memproses itu berapa lama, Pak? Sampai jadi sekarang dan gampang dicerna gitu. Iya. Nah, jadi kemarin salah, Pak. Waktu memutuskan benar. Sekarang baru tahu itu salah. Abang sengaja menjawab seperti itu agar tidak diulik ya. Ini kan kita emang podcast untuk nongkrong ya. Biar audiens yang di luar itu berasa ada di circle kita, nongkrong bareng gitu aja. Ngomong karena ini ada yang nonton, mari kita mainkan Bang Ipul. Ada nggak ada tetap harus kayak gitu lah. Mari kita podcast. Lu minum aja, orang udah dimulai makan. Tahu Sheila lagi minum, udah mulai aja. Ya, memang harus dimulai. Gimana? Jadi itu tadi udah dianggap mulai itu. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Emang suka kali. Nggak boleh gebrak-gebrak meja. Iya maaf. Oke, kembali lagi bersama kami Markibot. Mari kita podcast, masih bersama saya Kang Ipul. Saya Ashila. Saya Nikola Eka. Dia takut dicari orang kayaknya. Enggak lah. Kan untuk wawasan itu siapa sih gitu kan gitu. Sebenarnya alasan. Tapi kamu tahu gak sebenarnya Eka itu sama K doang. Iya memang. Iya, enggak. Sama K. K-nya tahu kamu artinya apa? Apa? Kansa. Kok dengernya kali ini geli gitu ya. Tergelitik gitu perut Sheila. Bilang aja kamu iri, gak usah gitu. Gak penting kali. Aduh. Jadi katanya kamu hari ini lagi galau sih. Kenapa sih? Iya. Galau. Sheila galau sekali. Karena Sheila itu ya. Biar penonton itu penasaran. Sheila tuh terkategori bukannya sombong ya. Asik. Tapi Sheila tuh bisa dikategorikan termasuk banyak kepandaian lah gitu. Bisa ini bisa itu. Banyak lah skill yang Sheila kuasai, khususnya untuk yang dibutuhkan di zaman sekarang. Tapi Sheila tuh bingung. Aduh. Justru dengan kebanyakan itu tuh jadi bingung. Dia tuh mau fokus ke yang mana satu. Kancil juga kayak gitu tau. Banyak kepandaian Kancil itu juga bingung. Emang Kancil bingung? Iya. Kok tahu? Ini Shock Sheila disampein nama Kancil. Kancil Sejak kan kapan Kancil seimut ini? ada nggak dongeng Kancil? Ada. Kamu panggilannya siapa? Cil kan? Lah. Tapi nipu buaya udah pernah dengar kan, Kancil nipu buaya? Emang iya ya? Iya. Oh gitu. Udah pernah dengar tapi? Baru dengar sekarang. Oh, bagus lah kalau baru dengar sekarang. Tadinya mau digiring kemana itu? Jangan dibaca. Digiring Niji gak? Ajep gitu. Apa kebisaanmu apa? Kok merasa banyak banget? Ya Sheila itu bisa untuk saat ini ya. Sheila cukup pandai dalam fotografi. Terus ngedit walaupun belum yang skala profesional gitu ya belum. Tapi bisa lah gitu. Adalah kreativitas dalam hal itu gitu kan. Terus juga apalagi setelah di Kansa kan bisa menguasai banyak hal kayak MC, public speaking, terus ngajar, terus ya banyak lah gitu. Surat menyurat, menghandle acara, apalagi ya. Jadi kamu ceritanya krisis identitas ya? Emang itu ya istilahnya? Gak tahu sih. Ya. By the way itu Sheila baru dengar sekarang sih. Tapi kalau emang cocoknya disemetin kayak gitu, boleh dijelasin apa maksudnya? Wah, kalau menjelaskan tentang krisis identitas nih ada yang lebih expert di bidangnya. Oh gitu. Berarti multi inilah ya. Talenan. Multi telentang. Multi talenta. Berarti bisa dalam satu waktu dia kerjain semua lah ya. Ya. Seringnya sih begitu. Walaupun habis itu ya. Tapi tenang sih. Karena atas semua pertanyaanmu itu Sil, untuk malam ini kita datangkan expert. Naik apa?
Dia, kamu tahu naik itunya Aladin nggak? Sajadah itu dia. Yang expert di bidangnya tentang apa? Jati diri. Pencetus. 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 Berapa itu? Pencetus. Apanya yang berapa? 8 itu. Enggak usah dihitung lah, enggak usah dihitung. Udah, kita langsung aja. Siapa bintang tamu kita Bang Ipul? Yes, the one and only Bang Haji Ricky Solihin. Sila kan sempat nyebut. Oh ya dah. 1. Mumpung pakai seragam Kansa kan? Iya. ulang. The one and only Bang Haji Ricky Solihin. Jeng. Gagah sekali. Asik. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Abang kayaknya penampilan baru Bang. Habis potong rambut ya Bang. Semoga juga rezekinya baru. Amin. Rezeki baru. Tunggu diperjelas dulu. Hal apa nih? Apa? Rezeki baru. Ambigu sekali bahasa itu. Ya kan banyak income beliau ya. Jadi kenapa nih ngundang-ngundang ke sini nih? Waduh. Jadi gini Bang. Vibes-nya langsung berubah gitu ya. Kan Abang sering dipanggil Bang Haji di sini. Lagu judi tuh awalnya. belum kok udah terlalu. Udah masuk 2 judi. Jadi kawan kami tuh merasa krisis identitas tuh Bang, karena terlalu banyak, bukan nggak punya ya, tapi terlalu banyak pilihan atau kebiasaan dia tentang dirinya. Jadi bingung untuk memilih yang mana yang bagus untuk dia. Harusnya kamu keluar aja lah, biar kami aja nggak sih? Jadi Sila digibahin ke konteksnya. Gak usah. Saya diusir nih. Iyalah. Betul nih, saya angkat kaki nih. Mau. Nggak apa-apa kalau emang nggak dibutuhkan lagi. Itu diangkat kakinya. Jadi siapa temannya ini? Yang paling cantik di sini Bang. Lah benar kan emang ada yang cantik kita di sini selain Sila. Jadi orang kalau krisis itu karena nggak ada sesuatu krisis ya. Krisis air berarti airnya nggak ada. Krisis pangan berarti pangannya nggak ada. Ini krisis identitas karena identitasnya terlalu banyak. Yes. Jadi krisis juga itu berarti. Bingung memilih mana yang pas gitu. Banyak sehingga tidak ada gitu ya. Tapi menurut Abang itu benar nggak sebutannya krisis identitas? Tadi bilangnya begitu. Kan mereka kan bikin sendiri. Kalau kayak gitu kategorinya krisis identitas nggak Bang? Jadi identitasnya banyak begitu. Jadi saking banyaknya yang bingung. Iya, jadi bingung menentukan. Ya, pokoknya saat tidak ada namanya krisis. Kalau ada banyak dipakai berganti-gantian mungkin nggak krisis namanya. Multi talent identitas kan ya. Seneng nggak mau? Senang lah. Hidungmu kondisikan itu. Masya Allah. Itu istilah baru kayaknya ya. Ya. Di podcast ini. Wis, diada-adakan sih sebenarnya. Jadi Bang, sebelum memasuki ke pertanyaan-pertanyaan para netizen, saya pribadi mau tanya terlebih dahulu ke Abang. Dulu waktu di zaman kuliah Abang, pernah nggak Bang punya rambut gondrong kayak gini Bang? Waktu SMP. Oh SMP Bang? Ya, boleh gondrong Pak? Kan OSIS. Loh enggak, maksudnya kan tetap mau OSIS mau enggak kan tetap harus pendek. Ya beda lah. Asik. Oh jadi senior privilege, gitu Bang. privilege. OSIS kan banyak jasanya kan. Tapi itu SMP Pak. Oh jadi Bang yang gondrong-gondrong ini mengartikan mereka banyak jasa Bang? OSIS dulu. Kan tadi kenapa boleh kan begitu kan gitu. Karena OSIS merasa banyak jasa. Nggak tahu kalau orang lain kita merasa. Tapi katanya pas Bapak SMA itu OSIS dan boleh gondrong, dan kepala sekolahnya orang tua sendiri kan. Bener itu? Enggak waktu SMP waktu. Kalau kuliah orang tua sendiri kan bebas, kita mau gondrong mau apa. Sekolah bapak gua. Nggak, sekolah di tempat lain ya, di jauh ya.
Tapi kalau kuliah nggak pernah gondrong. Oh, nggak pernah. Karena ngekos waktu itu hitungannya samponya jadi ya mesti harus dihitung di situ kan. Berarti pernah ngisi sampo kasih air apa? Bukan, karena biaya samponya lebih besar daripada biaya makan kan. Kalau jadi rambut gondrong. Nah kalau waktu SMP kan masih dapat subsidi kan. Kuliah sudah ngekos, jadi pertimbangannya nggak gondrong. Berarti abang sempat botak nggak? Kan bahas sampo bang, kan lebih hemat kalau botak bang. Iya pernah. Dan itu tantangan terberat botak itu. Karena umroh. Umroh jadi mau potong pendek nanggung begitu kan. Jadi itu sekalian udah. Tapi katanya orang-orang yang udah umroh itu emang bawaannya kalau udah sampai di sana tuh pengen botak aja gitu. Bener ya itu bang? Abang gitu juga berarti? Enggak sih, ibu sih enggak kayaknya. Bener juga. Yang cowok maksudnya bang. Oh gitu. Tadi nanyanya umum kan? Iya. Bener. Aku salah emang. Iya. Saya tepatnya salah. Kamu bersalah. Jadi ngomong-ngomong SMP, kenapa memilih gondrong tuh Pak? Enggak memilih. Jadi? Ya kan karena kan dia panjang sendiri kan, jadi itu bukan pilihan. Iya maksudnya kan bisa untuk dipotong untuk pendek gitu. Memilih tidak memotong begitu kan, bukan memilih gondrong. Iya. Memilih tidak memotong. Iya. Tidak memilih gondrongnya. Tapi kalau memilih Prabowo gimana? Nanti podcast berikutnya diganti nama lagi. Takut dia dicari orang. Jadi beda memilih gondrong dengan memilih tidak memotong. Jadi memilih tidak memotong. Kalau gondrong itu alami. Jadi tidak pilihan. Ya jadi enggak maksudnya emang di tahun itu stylenya gondrong atau gimana atau gimana? Enggak, hanya pengurus OSIS aja. Enggak, keinginan gondrong sendiri enggak ada. Cuma ya dibiarin gitu aja. Ya. Lupa ya waktu itu ya kan udah lama dipotong. ya. Sama lah. Kan nanyanya pernah gitu kan pernah. Cuman karena apa dulu juga lupa. Kan soalnya kalau saya ya pribadi pengen gondrong tuh kayak keren gitu atau biar terlihat metal gitu kan. Ya biasa kalau dulu kan ngikut artis mana gondrong kan. Zaman-zaman ya namanya semua berarti kita kan ngikut-ngikut. Setelah zaman itu abang udah gak pernah gondrong lagi? Kayaknya enggak kayaknya. Itu sampai mana tuh bang gondrongnya? Udah sampai bisa dikepang berapa banyak gitu? Enggak lah, paling segini. Bahu. Segitu ya kali. Udah sampai mana Bul? Segini. Takut dia mau buka bersera rambut bersera. Bersera botak dong saya kalau bersera semua jatuh. Ya, tapi kalau gondrong banyak bisingnya di mana-mana ya. Kalau sekolah yang bising guru, kalau di rumah yang bising orang tua, kalau sudah punya keluarga yang bising istri. Jadi banyak duda-duda yang gondrong sekarang ini. Karena nggak ada yang bising kayaknya. Enggak ada orangnya. Ya gitu nanti dia dengar podcast gitu kayaknya. Tapi emang orang gondrong itu kelihatannya nggak rapi gitu tau. Yang seperti apa dulu? Ya kayak Pak Ibu kalau misalnya kayak Bang Eka nih, ini udah mulai nggak kelihatan nggak rapi gitu. Estetika itu kayak. Tapi kalau yang gondrong bukan saya rapi kan maksudmu? Enggak. Enggak kalau cowok rambutnya gondrong terus nggak dikuncirin gitu kan, digerai gitu aja setengah kesini itu kayak berantakan kali gitu, kayak orang nggak keurus. Abang punya teman dulu gondrong waktu kuliah. Jadi kita nongkrong. Panggilannya gondrong? Enggak, rambutnya yang gondrong. Namanya kriwil atau apa gitu. Menjelaskan sekali ya. Berarti pasti rambutnya lurus kan itu Pak? Enggak. Kriwil itu artinya keriting kriwil Pak. Jadi dia tidak gondrong sejak awal kuliah. Jadi pas awal kuliah masuk udah gondrong dan terus gondrong selama kuliah. Dan terakhir dia memutuskan untuk potong. Karena pas kita nongkrong dia duduk di bawah, tiba-tiba dikencingin sama kucing. Dikira pohon kali kan. Iya juga ya. Jadi sejak itulah dia nggak gondrong lagi. Terus temennya ikut kencingin dia katanya ya? Enggak. Katanya dia sama dengan pohon. Segede apa itu gondrongnya?
Aduh. Jadi apaan nih? Ini jadi kemana-mana. Balik lagi ke kasus teman kita Asyap. Siap. Tentang apa terlalu banyaknya skill itu tadi Pak, hingga bingung untuk memilih, membuat dia galau gitu. Iya, begitu. Kadang-kala sih Bang. Tapi kadang-kala bersyukur gitu. Jadi ketika ada momen bisa menempatkan segala sesuatunya itu di manage dengan baik gitu kan, itu oke. Tapi ketika semuanya kan jadinya karena menguasai semuanya diiyain nih, semuanya dikerjain. Akhirnya kadang lost control, tepar. Nah hal kayak gitu tuh. Jadi kadang berpikir apa ada yang perlu dilepas salah satunya. Kalau Anda mampu bersyukur, tidak ada yang perlu dibahas karena sudah selesai. Jadi masalah ini kalau bisa bersyukur terhadap masalah sudah selesai. Berarti Abang tidak setuju kalau kondisi kayak gitu namanya krisis identitas? Bukan krisis tadi dibilang. Iya makanya berarti kan diperjelas lagi, Abang tidak setuju dengan kalimat istilah itu kalau untuk momennya kayak gini. Jadi bukan identitas, lebih ke bingung untuk menentukan prioritas kali ya. Iya kan? Iya. Kalau krisis identitas itu kan ya dia masih mencari jati diri, bertanya siapa saya, terus saya harus bagaimana, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau ini kan saya harus melakukan apa? Iya. Itu bukan krisis identitas dong, levelnya udah beda. Berarti anggap aja kasus ini udah selesai ya Bang. Tapi mengingat kalau krisis identitas itu orang yang masih mencari. Nah kayaknya di sekitaran kita ini Bang masih banyak banget nih yang masih mencari gitu loh dia. Mencari jati diri ya. Mencari jati diri. Mencari jodoh juga loh. Mencari jodoh termasuk ya Bang? Tidak. Sama mencari angkot atau mencari ini ya. Mencari jati diri. Iya. Apa solusinya tuh Bang untuk yang masih mencari jati diri itu tadi? Cari terus sampai jumpa. Dengan cara apa Bang? Mencari. Iya gimana? Pokoknya mencari ya, jangan diam gitu, kira-kira gitu. Namanya mencari itu bergerak. Tuh mencari secara umum. Orang kalau mencari berarti dia bergerak. Dan pasti ketemu kan. Kalau dia cari terus. Bertemu itu ya belajar. Berkonsultasi. Jadi tergantung orang lah gimana caranya. Cuman kita dapat memetakan, mengarahkan seseorang untuk membantu agar mudah menemukan jati dirinya, oke? Jadi kita nggak bisa memberikan jati diri itu kepada seseorang, tapi kita membantu cara sehingga dia bisa menemukan dirinya, dan itulah yang kita sebut dengan pemahaman jati diri. Jadi kalau orang punya ilmu ini, dia lebih mudah untuk memahami dirinya sendiri, lebih gampang dan nggak perlu lama-lama. Jadi dia punya tools, alat, tapi di AI nggak ada. Iya. Nggak ada. Abang lagi kecanduan AI ya sekarang? Atau lagi memanfaatkan? Enggak, semua yang baru itu riset. harus dicoba, ya, dianalisis, dimanfaatkan. Gitu. Jadi bukan krisis, tapi adalah mapping cara atau tools untuk menemukan jati diri. Kalau orang sudah ketemu dirinya, dia lebih nyaman dan dia bisa beranjak kepada bukan mencari dirinya, tapi ketika dia sudah ketemu, dia sudah mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Jadi sudah pada tahapan kedua. Tahapan ketiga baru dia kemudian mengevaluasi apa yang dia lakukan. Kemudian mungkin tahapan selanjutnya dia mulai bertanya apakah yang saya lakukan ini sudah maksimal atau belum. Nah itu tahapan-tahapan kita. Nah syukur-syukur sejak muda nih sudah ketemu nih. Syukur-syukur kayak begitu. Tapi tantangan orang muda ini karena dia waktunya memang berproses. Orang muda ini kan muda itu umur berapa? 20. Ya kira-kira gitu. 30 ke bawah ya Bang? 30. Udah tua ya? Enggak. Kan nanya apa di kategori muda gitu. Ya. 25. Ya dari 20. 20-25. Sejak SMA itu orang sudah mulai mencari jati diri. Karena dia nggak suka dengan tipe. Jadi dia mulai berontak tentang kehidupannya. Dia mulai mencari. Kadang dia tidak cocok dengan sosok orang tuanya. Dia mencari sosok yang bisa dia jadikan panutan. Makanya di level SMA
kuliah itu orang mulai banyak mengidolakan seseorang. Jadi mengidolakan seseorang itu adalah mirroring terhadap mencoba memantaskan dirinya dengan idolanya. Jadi dia kepingin seperti itu. Kadang dia pakai rambut idolanya, seperti saya cerita tadi kan. Kadang pakaiannya, cara ngomongnya, atau pernak-pernik apa yang dia pakai, aksesoris itu adalah dia meniru idola. Jadi demi mencapai apa? Nah, ini tahapan mencari, ya tahapan mencari, ini proses. Ngomong-ngomong soal idola nih Bang, jadi udah 2 kali take video untuk podcast ini. Abang itu adalah sosok yang sangat diidolakan ya, di Kansai ini itu. Khususnya. Nggak salah. Nggak salah. Abang nggak kaget ya? Nah, udah biasa. Iya, pertanyaannya. Yang idolakan aku banyak. Kalau abang diidolakan banyak orang. Itu bukan berita. Dan udah menyadari ya Bang. Oke Bang. Nah kalau abang sudah tahu nih abang diidolakan. Berarti kami boleh tahu juga dong abang mengidolakan siapa di balik abang yang sangat menjadi idola ini? Ada nggak? Kalau dulu bisa diceritakan. Oh, kenapa? Kalau sekarang nggak bisa Bang? Kalau sekarang punya resiko besar menceritakan itu. Sama keluarga kan Bang? Karena begini, kalau disampaikan mungkin Anda nggak percaya. Kalau dideskripsikan mungkin apa iya seperti itu. Nah, karena dia idola, kalau dulu ingin ditampilkan, sekarang lebih disimpan ke dalam hati. Punya nggak idola di dalam hatinya? Punya sih. Dan itu akan membuka ruang diskusi yang panjang. Itu pertanyaan yang harusnya kita menjadi diulik jadi narasumbernya, ditanya-tanya kan gitu kan. Abang sengaja menjawab seperti itu agar tidak diulik ya. Abang sedang membuat benteng pertahanan. usaha. Tapi saya tertarik sama jati diri itu Pak. Kan tadi ada bahasan tentang mencari jati diri ya. Dan materi jati diri sendiri itu di sini di semester awal dan di awal sekali dibahas gitu. Awal trigger terjadi materi itu jadi muncul. Itu gimana Pak? Proses terciptanya materi. Umumnya materi yang ada di kampus ini menjawab persoalan yang dihadapi mahasiswa. Umumnya seperti itu. Hampir semua. Kita belajar tipologi, kita belajar etik, kita belajar terapi berpikir, ya terutama yang secara umum lah belajar public speaking yang kebutuhan mahasiswa. Nah, sepertinya jati diri juga begitu. Terutama banyak orang yang masih galau di usia-usia yang di atas 30. Itu aneh dan mengkhawatirkan. Kalau ada anak muda yang galau, kita wajar lah, maksudnya ini harusnya gimana sih, bingung. Besok dia melakukan ini 2 bulan udah berubah lagi gitu. Itu wajar dalam tahapan muda ya. Tapi kalau udah umur-umur harusnya di usia matang kemudian masih bingung. Nah, itu yang mendorong abang untuk membuat materi. Bukan membuat sebenarnya. Tapi kan ini kan ilmu udah umum ya, ilmu yang bisa kita dapati, tapi itu kan perlu hanya dirangkum saja. Dirangkum, dibikin alurnya, kemudian dibikin definisi-definisi tertentu sehingga memudah untuk orang memahami. Jadi ingin membantu teman-teman supaya bisa menemukan segera jati dirinya. Dan abang lihat kebanyakan kamu berhasil nggak kamu dengan materi jati diri? Abang mau tanya ini. Kalau saya sendiri masih kenapa, ragu sih Bang. Bukan, maksudnya kenapa sangat luar biasa jati diri? Karena pondasi dari semua profesi kita itu kan dimulai dari jati diri itu dulu. Kita mengetahui jati dirinya dulu, baru kita bisa kalau misalkan saya mengembangkan kayak misalkan di stand up tuh, nggak jati dirimu apa dulu nih, jangan tiba-tiba kamu ngomong lucu doang. Jadi baru di situ di awalnya kan di jati diri udah ketemu, jadi gampang ke depannya gitu Pak. Kuat pondasinya. Setelah itu ketika kita pengen meloncat bisa terbang. Benar nggak? Kalau pijakannya lembek kamu nggak bisa meloncat. Iya.
mau ngeloncat udah ini keinjak bawah kan pijakannya lembek. Maka pijakan yang kuat itu kita bisa melompat. Betul gak? Betul. Maka pijakan yang kuat itu memahami jati diri. Nah harapannya seperti itu. Seorang public speaker ketika dia berbicara dia tidak hanya ngomong tapi dia sadar betul tema apa, bahasan apa yang akan dia perdalam untuk dirinya sendiri. Dan kita menghargai itu karena setiap orang diciptakan itu unik. Jadi paham kita di kampus ini kan setiap orang itu spesial, unik. Jadi ya tidak bisa disamakan dan peran kita beda-beda. Ya Anda jangan kayak saya. Nah, setelah mengerti itu maka idola itu disimpan di dalam hati. Sebenarnya mau ngomong itu. Nah, kalau dulu kan kita mirroring sama orang ya seakan kita. Tapi kalau idola yang definisinya sudah mulai berbeda. Nah, simpan dalam hati. Kita tahu kita nggak mungkin kayak dia dan kita juga tahu kita nggak kepingin kayak dia. Pokoknya intinya kalau kita masih kepingin kayak orang lain, sukses kayak orang lain, berhasil kayak orang lain, hebat kayak orang lain, nah itu kita orang lain tuh nggak mau kayak kita gitu. Maksudnya masih mirroring lah ini. Masih mirroring. Padahal yang kita perlu lihat dari orang lain itu adalah hanya sejarah, semangatnya dan caranya. Tapi yang perlu diungkit adalah diri kita sendiri. Jadi orang menempuh jalan hidup yang berbeda-beda dengan ujian yang berbeda-beda dengan fenomena masalah yang berbeda-beda. Nah itu pasti. Nah untuk itu cara penyelesaiannya juga jangan sama. Mesti harus kita cara orang harus kita rubah sendiri dengan modif di dalam diri kita. Maka ketika kita mengalami itu kita nggak tertekan dengan bahasa-bahasa yang kapan sih kamu nikah? Kayak gitu. Kapan sih kamu berhasil? Kapan sih kamu bisa bukti? Kita nggak tertekan dengan kata-kata yang sering diucapkan orang. Nah orang-orang yang nggak sadar itu dia risau dengan kata-kata itu. Karena apa? Karena menghantui. Tapi kalau Anda tahu apa yang Anda mau dengan tepat, Anda nggak perlu khawatir dengan apapun kehidupan ini. Wih, benar nggak? dalam banget. Benar Pak. Ya kan? Mempunyai kontrol yang baik. Jadi tidak hanya slogan iklan aku tahu yang aku mau gitu ya. Ada dia. Ya kan? Tapi aku tahu yang aku mau dengan tepat. Iya. Karena keinginan saja banyak. Keinginan banyak nggak? Tapi keinginan yang berdasarkan dengan jati diri kan berbeda. Nah, kita belajar ya. Kalau lu tanya keinginan apa? Banyak begitu kan. Tapi keinginan yang bersesuaian dengan jati diri kita sadar. Oh iya, saya menginginkan itu, tapi saya membutuhkan ini. Nah, kita tahu. Nah, jadi hal itulah yang membuat kita ngerem, membuat kita memanage nafsu kita, membuat kita memanage keinginan-keinginan liar kita menjadi lebih terarah. Nah itu lebih menenangkan. Gitu ya. Jadi ketika kita dalam posisi kurang kita tenang, dalam posisi lebih kita juga tenang. Gitu kan bangga kan jadi orang miskin. Berbicara soal ketenangan itu tadi Bang. Abang pernah di Komisi 4 ya Bang ya? Ya dulu. Pernah di Komisi 4 dan sempat saya lihat video yang demo para buruh. Ada iklan. Sempat lihat video yang demo para buruh itu, saya terkagum-kagum melihat ekspresi cara menanggapi abang itu. Oh dulu udah pernah ini, udah kenal abang jauh sebelum itu? Belum di video. Saya belum terjun untuk jadi garda metalnya belum. Mungkin kalau pas zaman abang saya pas jadi garda metal nggak jadilah. Ternyata orangnya setenang ini gitu. Jadi saking kagumnya berproses untuk menjaga ketenangan itu dari kapan Bang? Sampai itu perjalanan yang panjang ya. Iya. Jadi nggak kadang kita galau. Apalagi kalau orangnya orang yang berpikir. Jadi galau itu selalu menyerang. Jadi kalau orang galaunya 10, abang galaunya bisa 100. Karena tiap hari itu memikirkan. Jadi harus dicarikan solusi dalam pikiran. Tinker lah ya. Ya tipe tinker. Ya jadi tipe pemikir. Maka kuliah abang kan kuliah filsafat, mikir aja kerjanya gitu kan. Ini sekarang berarti mode tinker atau enggak? Mikir. Gitu kan. Tapi yang saya penasaran tuh saat Bapak merangkum, ya benar mungkin kita bisa dapat dari jati diri itu bisa dapat dari internet. Sekarang banyak lah sumbernya. Untuk mengkaji dan memproses itu berapa lama Pak?
sampai jadi sekarang dan gampang dicerna gitu. Iya. Berapa lama ya, nggak ingat ya. Tapi itu materinya kayaknya dibuat setelah 4 tahun Kansa ya kayaknya ya. 4 tahun sebelum angkatan pertama. Angkatan pertama belum dapat kayaknya. Jadi justru duluan. Angkatan 3 ada dulu. Udah dapat. Berarti angkatan 3 ya. Kita bicara tentang jati diri kosmik gitu ya, yang ada ya, kesadaran kosmik. Justru duluan Kansanya Bang, baru ada materi jati diri. Iya, karena Kansa kemudian masalah kok datang gitu, kok mahasiswa begini ya gitu. Justru timbulnya itu karena ada masalah itu tadi Bang. Iya. Karena dulu kan masih dengan itu tadi. Karena ada masalah baru kita cari solusi kan begitu kan. Nah itulah yang abang bilang yang tadi, Kansa ini kaya, mewah, hebat karena masalahnya banyak. Tapi ya memang betul sih. Benar. Iya sih. Iya kan? Kerja sendiri, ngedumel sendiri ya. Tapi harus bahagia sendiri ya. Akhirnya ngelewatin masa-masa itu kan. Iya. Nah, tim diajak kerja sama nggak mau, model-model begitu. Merasa gini capek sendiri. Berarti dalam kebentuknya materi ini banyak tim Pak? Atau dari Bapak sendiri? Nggak ada. Abang sendiri yang buat. Nah, itulah. Tapi berarti nggak sampai 4 tahun ya sebenarnya dalam prosesnya ya? Karena kan dalam kebentukan 4 tahun Kansa baru ada di tahun keempat. 3 tahun. Berarti kan mungkin di tahun kedua belum ada. Maksudnya bukan kepikirannya gitu. Itu tadi. Jadi ngelihat teman-teman ini, ngelihat tahun ketiga baru dimasukin gitu. Iya, ngelihat mahasiswa loh kok begini gitu. Ngelihat Ipul itu jadi solusi kan gitu kan. Kok ada orang kerja pagi di kampus bergadang, kerja pagi, istri nggak ngomel. Ini pelarian dari rumah atau ekspresi apa kan kita bingung kan. Tapi kita harus melihat ini kan. Harmonis nggak dia sama istrinya? Ternyata dia harmonis sama istri. Kira-kira gitu. Di tempat kerja gimana? Apa dia pelarian di sini? Karena nggak punya teman nongkrong, dia nongkrong di sini. Itu dianalisis. Nah, dilihatlah. Akhirnya keluarlah ilmu, gitu kan? Abang benar-benar tinker berarti ya. Tapi berarti ada sampel orangnya dong. Wah, semua sampel. Enggak, maksudnya mana tahu ada yang spesifik kan tadi ngelihat Bang Ipul. Nah pas waktu kejadian ini ngelihat siapa? Katanya ngelihat Kak Ical ya. Karena temennya Bang makanya berani. Kalau yang lain nggak berani pasti kan. Siapa? Makanya kalah. Dia kan dulu penjual jus, ya kan? Kak Ical kan? Baru tahu ya? Belum tahu Bang. Baru dengar malah. Ya udah panggil aja nanti. berhubung apa tadi bahas Mas Ical. Gak ada orang gibah namanya. Udah 3 kali gak lagi work gimmick gitu lagi. Udah 3 kali. Oke Bang, kan kita dari sebelum ngundang Abang kami sempat ngasih pertanyaan di IG itu tentang seputar apa nih yang pertanyaan yang untuk Abang. Silakan. Boleh merokok ya? Boleh Bang. Boleh. Jauh kali itu Sil. Oh mau. Boleh merokok tapi asapnya nggak boleh keluar. Bentar ya. Minta maaf gak? Kamu termasuk orang yang percaya dengan perokok pasif nggak? Jadi dia nggak ngerokok karena asapnya lebih berbahaya katanya. Iya Bang, kayak itu katanya. Iya. Itu korban iklan namanya ya. Oh itu korban iklan Bang. Korban iklan. Iya. Abang ini karena Abang ngerokok makanya Abang bilang kayak gitu ya? Apa? Karena Abang ngerokok makanya Abang. Ya kan nggak masuk logika kan. Abang kalau di rumah merokok Bang? Di rumah ngerokok di teras rumah. Oh, teras. Tapi Bang. Ya kan nggak mungkin di dalam rumah. Tapi Bang ngomong-ngomong soal rokok berarti itu tadi salah. Katanya dampaknya lebih berbahaya yang pasif, yang dia nggak ngerokok tapi dia terpapar asap rokok. Oh iya, kok Sheila baru tahu? Betul, kalau untuk korban iklannya betul. Abang apa masih berkecimpung di dunia politik? Politik praktis tidak, tapi politik budaya ya politik
identitas. Tidak. Bisa juga kayak gitu ya. Di ujungnya patah. Kan? Nah, politik apa nih kan? Kalau praktis kan tidak terlibat di partai. Iya. Tapi kalau politik kebangsaan ya harus tiap hari kita berkontribusi mengarahkan. Tapi sebenarnya pertanyaan tadi itu mengandung politik, Pak. Kan teman saya tadi banyak keahlian, banyak kebisaan, dan dia bingung karena terlalu banyak bisa. Dia lebih tepatnya karena gajinya sedikit sih katanya. Oh gitu. Masuk sih kalau itu. Setuju. Itu politik dari mananya? Oke, lanjut pertanyaan. Jadi ada nih Bang, dari Kak Desi Anggraini, angkatan 11 ya. Apa yang membuat Bang Riki tergerak membangun Kansa? Itu perjalanannya 2013 ya Bang? Ya, sekali saya tambahin lah, apa sendiri atau ada tim atau banyak orang yang bergerak untuk dulu itu Kansa. mendirikan saya itu termasuk politik juga, politis. Kebutuhan. Politis dakwah namanya ya. Jadi gini, waktu abang di dewan, perasaan karena dulu kan idealis ya. Iya. Ya di idealis ini pertahankan. Jadi perubahan masyarakat itu yang kita itu kan mentalnya kan mental santri ya. Santri itu selalu ingin melihat sesuatu itu berubah menjadi lebih baik. Itu juga mental alami manusia. Jadi kita tuh selalu ingin lebih baik, lebih baik dalam tatanan sosial, dalam tatanan politik, dalam tatanan ekonomi. Jadi manusia itu selalu ingin lebih baik. Dan manusia berstrategi dalam hal ini, dan terutama ya abang dalam hal sendiri apa yang bisa dilakukan untuk lebih baik. Jadi menjadi dewan, ternyata menjadi dewan kok tidak lebih baik, bukan pribadi ya, bukan udah, tapi konteks kehidupan sosial. Dan akhirnya memunculkan ya udah deh, kayaknya kita harus kembali seperti cara guru-guru kita dulu. Menurut abang waktu itu, yaitu apa? Perubahan di dalam pribadi. Kalau pribadi ini berubah, 1 orang berubah, 2 orang berubah, 5 orang berubah, 10 orang berubah, 100 orang berubah. Kan itu yang diajarkan guru-guru kita. Jadi ya kita harus mengajar dan kita harus berbagi. Jadi ketika orang berubah, maka dia bisa berubah hidupnya, bisa berubah keluarganya, maka kehidupan akan lebih baik. Ya kan gitu. Nah, ketika kita berhenti untuk mengajak orang berubah, kehidupan akan dirubah oleh yang tidak baik. Jadi dalam konteks itulah Kansa didirikan. Jadi kita ingin untuk merubah pola hidup, pola pikir, kehidupan yang lebih baik, mindset yang lebih baik. Dengan kemudian apa ya, masa bikin pesantren? Ya cocok kita bukan kiai kan? Masa bikin lembaga, ntar bayar orang nggak mau datang lagi. Masa bikin seminar-seminar, perasaan begitu ya. Bikin deh seperti tempat ngumpul-ngumpul yang ada belajarnya. Namanya Kansa. Nah, akhirnya di sini kita sharing, belajar. Dan seperti itulah akhirnya terbentuk belajar. Tapi nggak tahu nih gimana formatnya, seperti apa. Nah, akhirnya mencari tahu dan belajar. Ada nggak orang-orang lain yang pernah melakukan ini, mencoba untuk melihat sejauh mana keberhasilannya, seperti itu. Jadi Kansa berdiri untuk itu. Lanjut Bang. Kira-kira kapan Bang bikin sekolah tinggi? Kayaknya Kansa atau NJ mulai merambah ke sana nih. Dari akun Kita Beda Rasa. Silakan masuk admin. Tapi karena kita sudah punya ilmu jati diri, kita nggak bingung dengan pertanyaan itu, ya nggak? Iya. Ya kan? Jadi apa jawabannya Bang? Kalau amanahnya udah datang, kita akan buat. Ya. Iya. Berarti sejauh ini masih belum, Pak? Apa? Amanahnya masih belum. Ya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan terlebih dahulu. Jadi kan ada yang mengharuskan terlebih dahulu, ini harus dilakukan ini, harus dilakukan ini usulan kan begitu dalam kehidupan. Alhamdulillah karena mungkin kita belajar lebih dalam tentang jati diri, kita tahu
oh ini penting tapi masih ada yang lebih penting yang harus kita lakukan. Skala prioritasnya. Kapan dibuat? Segera kira-kira. Kapan ya nggak tahu, pokoknya begitu amanahnya datang kita buat lah. Itu kata Pak Didit, diplomatis. Iya. Lempar aja dulu. Oh ya, by the way, ini kan ada diplomatis, ada yang jujur gitu kan. Ada versi diplomatis, ada versi jujur. By the way, ini tuh meja jujur, Bang. Jadi Abang harus menjawab versi jujur juga. Hah? Jawabannya halus tadi. Iya, jawabannya. Oh gitu ya. Iya. Sesuai amanahnya aja nanti kapan. Ya kan? Udah siap. Nanti gagal bukan berarti wah inilah gara-gara perencanaan kurang. Enggak, memang prosesnya gagal gitu. Jadi gagalnya nggak nyesel, untungnya nggak kaget. Kan orang banyak kaget gitu kan. Loh kok begini? Untung banyak banget ya, awal itu nggak kaget, kita udah tahu. Atau rugi banyak banget dia kaget juga. Umumnya orang kaget kalau rugi banyak banget ya. Pas untung banyak banget. Diputusin kaget ya nggak? Diputusin kaget gitu ya. Banyak nggak? Banyak. Ada juga diputusin. Wah iya. Oke Bang, untuk last question nih Bang. Tapi dirahasiakan. Aku masih ada nih. Masih ada ya? Banyak. Tapi masih dirahasiakan. Entah apa gunanya bawa kertas. Dirahasiakan. Pertanyaan tadi. Jadi Bang, adakah perlakuan khusus di Kansa untuk mahasiswa-mahasiswi yang punya jabatan? Oh, manis sekali. Setiap orang perlu diperlakukan secara spesial. Sesuai kebutuhannya ya Bang? Iya, sebisa mungkin. Jadi ya tetap semua orang harus diperlakukan secara spesial. Dengan treatmentnya masing-masing berarti ya Pak? Iya, ada yang nggak ospek masuk kuliah, ada. Ada yang belum lulus masuk kuliah Bang. Ada yang nggak kuliah ujian, ada. Orang-orang khusus toh. Orang-orang khusus. Tapi ternyata salah, akhirnya diberhentikan, nggak boleh lagi. Aku nggak ngerti itu. Kayak gitu itu biasa. Jadi kok berubah-ubah ya, kemarin berpikirnya begitu, sekarang berpikirnya lain. Berarti sesuai keadaan ya Bang. Sesuai keadaan. Jadi kemarin salah, waktu memutuskan benar. Sekarang baru tahu itu salah. Selama prosesnya, proses belajar juga termasuk. Ini rumus, jangan menyesal keputusanmu di masa lalu. Karena apa? Waktu kamu memutuskan itulah yang terbaik. Nggak ada pilihan kan? Itu banyak orang tuh menyesal. Enggak, putusan di masa lalu jangan kau sesali. Karena waktu itulah, disitulah ilmunya, disitulah emosinya. Gitu. Jangan pernah menyesal. Jadi keputusan di Kansa berubah-ubah, ada yang spesial, ada yang enggak, itu mengikuti keadaan. Iya kan? Kok ada orang spesial? Dulu dispesialkan, sekarang enggak. Kira-kira gitu. Oke. Untuk apa Kansa ke depannya Bang? Yang terdekat apa targetnya tuh Bang? Sekarang yang berpikir Kansa bukan abang. Jadi teman-teman semua. Wah. Itu? Betul. Anda yang berpikir, Anda yang udah berpikir, Anda yang berpikir. Ini ide podcast begini. Coba. Siapa? Gitu kan? Iya. Jadi sekarang ini merah-merah tapi enggak pakai. Karena apa? Karena bukan banteng ya. Sudah mulai tahu ilmunya, sudah mulai mengkreasikan amanahnya. Jadi ya begitulah. Jadi abang ada pikiran, kadang cocok, kadang nggak cocok dengan kondisi kan. Namanya kita berpikir kan, bisa benar bisa salah. Kalau salah ya dinikmati bersama. Kalau untung dinikmati bersama. Banyak nggak kita bikin kesalahan? Ya banyak. Dan lebih banyak bikin keuntungan ya nggak? Ya begitu aja. Jadi ini kayaknya Anda nggak bisa bertanya lebih dalam lagi nih, jawabannya sudah selesai kayak. Mau tanya lebih dalam? Ini belum lulus mahasiswanya nih, masa bertanyanya begitu? Mau tanya lebih dalam? Sebenarnya memang belum lulus kami Bang. Ini boleh dijawab, boleh nggak Bang? Jadi Kak Yeti masih benci dengan asap rokok Bang? Apa? Kak Yeti masih benci dengan asap rokok? Ada yang namanya benci, ada yang namanya menghargai. Oh, iya toh? Oke. Jadi tahu posisinya.
Jadi, maksudnya Bang? Itu kategorinya apa tuh, Bang? Jawaban diplomatis. Jadi kategorinya bukan membenci tapi menghargai gitu kan? Enggak, di satu sisi kita membenci, di satu sisi kita menghormati dan menghargai. Kan dua sisi itu selalu berlawanan dalam kehidupan toh. Ya kadang kita bertamu rumah orang. Satu sisi kita harus baik, tapi satu sisi makanannya nggak sesuai selera kita. Lalu kita punya sikap khusus toh. Yang harus. Nah, istri juga begitu, punya sikap khusus dia. Kalau lagi tenang ya bisa dipahami. Kalau lagi gak tenang ya bisa juga muncul hal-hal yang lain. Dan kita memahami kalau hal-hal yang lain ya stop dulu gitu kan. Jadi ya gitu. Karena nggak ini kan. Karena Abang pernah berhenti merokok bulan berapa ya kemarin? Waduh, detail banget ya kawan. Berarti lagi tidak tenang. Kalau berhenti merokok itu mempraktekkan ilmu hipnosis. Jadi berlaku dia Bang? Iya, kita praktek sendiri. Ini kalau di hipnosis diri sendiri, ini bisa benci sama rokok. Yeah. Jadi pernah menghipnosis, kemudian melihat orang rokok aja kita benci. Jadi tahu rasanya. Jadi pembenci. Jadi orang benci rokok itu tahu rasanya. Enak banget ngelihatnya gitu. Jadi maaf yang Anda berarti ini rokok ya. Lah terus Bang kalau gitu, jadi Bang apa alasan Abang kembali merokok lagi kalau tahu rasanya menjadi yang benci rokok? Ya kan ada membenci, ada menyenangi, ya kan gitu kan? Ada benci, ada suka. Prosesnya kan? Iya. Jadi antara memahami. Yang membenci dengan yang memahami rokok ini Abang lebih memilih. Karena Abang tahu di sini tidak ada yang membenci rokok dan asap rokok is fine. Benar kan? Alright bebe. Gitu. Tapi kalau di sini ada mukanya udah kecut kita merokok, ya nggak? Yang kecut itu kita keluarin. Kita Astagfirullah. Kamu kecut gak sih? Enggak tahu. Kan begitu cerita kata apa joknya siapa itu, Habib siapa itu, ketika saya tahu bahaya merokok saya berhenti membacanya katanya. Sebenarnya kita lebih ke kayak nongkrong sih Bang. Jadi bukan yang kayak interviewer gitu. Jadi ada satu konteks biar kita bahas sama-sama, tergantung sudut pandangnya gitu aja sih. Bikin pertanyaan orang yang tidak bisa tidak dijawab dan mesti harus jujur. Gitu teknik pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya kayak gini umum dari ini, Anda harus bikin pertanyaan-pertanyaan yang mesti menjebak seseorang. Gitu. Contoh. Jawabannya yang enggak maksudnya ya itu tadi jawabannya, maksudnya kita lebih ke kayak kita nongkrong guyup bersama. Cuma yang pertanyaan itu dari ya benar, ini yang konteks ini kan. Ya. Nanti konteks next video boleh kayak begitu. Abang double kill kali Bang. Kenapa? Enggak, biasanya Bang apalagi orang satu ini kan itu gak pernah ada jeda dia kalau mau nyeletuk gitu. Dia berproses ya. Sulit kali katanya. Bahkan sebelum kami memulai Bang, ada informasi kalau kami itu benar-benar harus pandai lah gitu kan, harus kreatif karena ada kelas di mana Abang itu posisinya diulik wartawan aja tuh bener-bener sampai wartawan tuh nggak bisa mendapat informasi apapun dari Abang gitu. Ya karena nggak ada yang perlu kita kulik sih. Kan kita udah dijelasin nongkrong. Bukan gitu. Terus nggak tahu lah. Pasti ada seperti saya berguna lagi. Ini kan kita emang podcast untuk nongkrong ya. Biar audiens yang di luar itu berasa ada di circle kita, nongkrong bareng gitu aja. Ngomong-ngomong soal Kansa, Sheila tuh sering mendengar ya bagi beberapa orang itu beranggapan kalau Kansa itu tuh bagaikan rumah kedua. Itu ada lagunya makanya dibikin. Himne Kansa loh, himne Kansa. Karya anak bangsa. Kan aku cuma nyanyi begadang dan begadang loh. Di sini coba apa? Iya. Di sini, iya. Males, malu. Nanti netizen komen bakat yang lebih baik dipendam katanya gitu. Mukamu juga fals kok. Oh gitu. Padahal pertama kali yang dijual tampang katanya kemarin. Emang gak konsisten dasar laki-laki. Berarti udah dijawab dengan lagu ya Pak? Nggak, maksudnya itu diklaim. Kan teknik
hipnosis itu adalah kita mengklaim sesuatu kebaikan menjadi milik kita. Ada, misalkan kita merasa belum kaya. Kalau mau kaya gimana? Kan orang bilang cari duit. Itu kan kelamaan. Iya kan? Proses kan? Merasa kaya dulu. Gitu. Tapi bagaimana? Feelnya udah dapet. Bagaimana Pak merasa kaya padahal nggak punya duit? Akhirnya itu pertanyaan kan muncul seperti itu kan? Maka yang Anda punya dulu Anda syukuri, sehingga yang punya itu adalah, masa hidup ini nggak ada yang kita nggak punya, kan punya kan? Punya teman, punya kesehatan, punya mata, punya banyak tuh. Itu aja merasa punya, merasa disyukuri dan merasa kaya. Nah setelah kaya, berpenampilan merasa diri kaya, nah kemudian barulah uang, relasi itu akan datang. Tapi kalau Anda merasa miskin, dia nggak mau lah. Iya. Menarik kan? Energinya dulu berarti. Energi positifnya dibangun. Nah begitu. Nah itu rumah ini, doktrin itu kita buat sehingga menjadi anchor atau menjadi sesuatu yang tertanam, merasa tempat yang nyaman, tempat yang diskusi. Karena apa? Karena ini tempat belajar. Tempat belajar itu harus disetting, kata orang kan harus disetting menjadi tempat yang nyaman. Kemudian orang berpikir disetting itu berarti furniturnya, tata letaknya, salah. Circle-nya. Setting itu adalah pikiran. Jadi kalau Anda healing itu bukan tempat tapi pikiran. Orang healing mencari tempat. Pulang dari tempat itu tidak capek lagi. Nah healing itu healing itu pikiran. Gitu. Jadi pikiran itu hal-hal yang positif yang harus selalu ditanamkan. Karena kita ini kan 50.000 sampai 70.000 kata setiap hari yang kita pikirkan. Dan menurut survei 80%-nya adalah negatif. Setiap hari sampai sebanyak itu. Dan kalau itu negatif, maka imbasnya adalah dalam kehidupan kita. Maka kita perlu belajar untuk berpikir positif. Nah ini kan banyak faktor. Macam mana Pak? Saya ditinggalkan harus positif. Saya dicuekkan harus positif. Saya merasa tidak dihargai. Saya tidak bisa apa-apa kok harus positif. Saya orang miskin kok harus positif. Saya cuma buruh harus positif. Gimana caranya? Nah gitu. Itu yang ada di ilmu kita. Makanya sekarang ini kita lihat orang-orang yang bahagia walaupun menurut orang kok bisa sih kamu bahagia? Iya kan? Betul sekali Bang. Kalau udah tetangga udah ngomong persepsi enteng banget ya hidup nih. Iya. Nah, begitu kan? Enteng ngomongan tetangga. Karena ini udah di sesi akhir Pak. Jadi kita tuh menganut apa yang Bapak ajarkan di kelas storytelling. Bagus banget prolognya. Jadi ada nggak Pak apa kejadian lucu atau yang apa kayak aneh dalam berkendara gitu? Tiba-tiba banget dalam berkendara kan storytelling. Okay. Dan sebelum Bapak biar kami dulu yang bercerita. Berkendara. Kenapa harus berkendara? Ya namanya apapun ya maksudnya. Yang konyol lah, yang absurd lah. Iya. Jadi pernah satu momen tuh waktu sekolah dulu SMA kan kalau naik motor apa tuh iring-iringan gitu naik motor. Sampai satu momen ada kambing nyebrang, ketabrak, jepret. Nggak kenceng cuma tapi ya jatuh kayak drosel. Nyasar itu serot. Ya biasa orang jatuh, warga nyamperin. Kenapa? Nabrak kambing Pak. Nah dan satu teman saya yang di ujung dekat motornya nangis. Kenapa dek? Kenapa motornya ya? Ada yang luka? Ada apa? Kasih air gitu kan. Tetap nangis. Akhirnya kenapa kita temennya tuh nyamperin. Kenapa kamu nangis? Terus nangis. Celana saya sobek nanti mama marah. Nangis perkara cuma celana. Bukan karena nabrak dan jatuh. Iya. Itu beneran. Nangis sobek karena takut dimarahin orang tuanya nanti pulang. Celananya baru beli itu berarti. Gak tahu lah Pak. Mungkin kan masih sekolah jadi dibeliin orang tuanya kan celananya. Jadi nangis karena celana itu doang, bukan karena dia jatuh. Mamanya memang punya power sih. The power of mama.
Ayo lanjut. Saya nggak punya cerita konyol kalau berkendara. Kayaknya banyak lah. Kalau kecelakaan iya. Motor tipe gak bunyinya. Gimana? Kan bisa nebeng juga, Sil. Nggak tahu. Makin digas makin. Gimana itu? Nggak tahu itu yang mana ya? Kalau yang pakai helm lah, pokoknya bunyinya bisa kayak gitu kok. Oh kalau gitu Sheila cerita yang Sheila kecelakaan aja kali ya. Nggak tahu soalnya konyol yang gimana maksudnya. Aku suka lihat kecelakaan. By the way itu Sheila kecelakaannya itu di PNB 11 loh. Ya. Iya kan itu udah lalu, Sil. Jadi sekarang udah diceritakan jadi lucu. Iya, jadi pas itu tuh kan saya masih kesel kali sama akong-akong gitu. Jadi kan itu PMB 11 tuh hari H. Kami tuh kan jadi panitia ya. Dan Sheila itu bagian lighting. Pas itu tuh. Dan Sheila tuh pas itu sampai begadang tengah malam itu sama Bunda Nuryakin untuk bikin pemetaan lampu. Jadi maksudnya pas lagi acara ini kita paham kapan yang mana yang mau dimatiin gitu. Berarti kan. kamu kecelakaan gara-gara Bunda Nur? Bukan. Jangan kayak gitu. jadi kertasnya itu kan. Nah, pas pagi Sheila mau berangkat ke Geraha Pena itu, kertasnya itu nggak tahu di mana. Sheila panik dong. Kamu foto? Apa? Enggak difoto. Sheila nggak ketemu di tas. Sheila panik dong, di mana kertas ini gitu kan. Akhirnya Sheila berangkat itu jam 6 pagi, kondisinya itu panik gitu. Kondisi panik dan ngebut gitu, memastikan apakah ketinggalan di Geraha Pena itu kan. Akhirnya Sheila melaju gitu. Saya bener di jalur kiri gitu. Ada akong-akong, dia ambil jalur tengah, pas di perempatan dekat Vihara Cipuan situ, tiba-tiba dia belok kiri. Sheila nggak bisa belum sempet ngelak gitu kan, jadi langsung tabrak, ting, kayak gitu. Berserak lah kami jadinya. Tapi akongnya jatuh. Akongnya jatuh. Jatuh lah. Tapi dia nggak lecet satu prit pun nggak ada. Kasian banget tapi si akongnya itu. Kok jadi dia yang kasihan? Ya udah tua lu tabrak. Iyalah. Terus habis akhir itu kan Sheila itu nggak tahu ya itu menggelikan atau tidak ya. Jadi Sheila itu kan kepalanya kebentur gini kan, gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tuh nggak ada tenaga mau buka mata. Mungkin dikira pingsan jadi sama orang di situ tuh. Sheila diangkat sama tukang bengkel, dia lagi beroli-oli gitu kan. Sheila diangkat sama tukang bengkel, udah gitu panjang lagi perjalanannya. Tapi kamu pas di perjalanan itu ada yang nyalip nggak? Nggak ada. Nggak ada yang nyalip. Kalau ada Sheila udah mati. Bukan pas jalan gitu. Di perjalanan kamu menuju itu ada yang nyalip nggak? Nyalip kayak gini. Iya. Nggak ada. Sekali. Mana udah Desember lagi. Pokoknya begitu. Jadi untuk Akong ini yang nabrak ya Akong. Dia nyalahin Sheila pas itu. Dia bawa motornya laju kali. Ya, Sheila nangis doang. Enggak loh. Gimana nangisnya? Ya kayak gitu tadi. Coba lagi. Kan? Berarti ini masih berkesinambungan dengan Aduh. Siapa nih? Saya? Iya. Udah selesai loh. Aduh, saya lagi. Yang nabrak itu Pak. Apa? Yang pakai mobil. Makanya nggak berani bawa mobil deh sampai sekarang. Nabrak karung-karung. Itu iya ya, masih jadi sampai sekarang belum pernah mau lagi bawa mobil ya. Jadi dulu pernah Bang waktu masih kelas 6 atau kelas 1 MTS gitu ya. Dulu kan Bapak masih sering bawa pick up, bawa bus gitu kan. Jadi pas waktu panen itu kan pinjam pick up ini tetangga. Nah, bawa pulang. Ya, pas mau pulang perjalanan itu kan kalau di desa-desa kan pinggir jalannya ada ditumpukin tanah yang dimasukin ke karung-karung itu kan Bang, buat pembatas itu kan. Diajak cerita ya namanya sambil nengok gini nggak nengok kan. Rupanya udah masuk ke pinggir bagian kanan pintu sama spion ini udah masuk ke pembatas itu cereng kata. Bapak bilang gop. Yang ditabrak nggak ada yang ditabrak. Mobilnya? Cuman bapak saya yang ditabrak sama yang punya jadinya. Ditabrak pakai omongan ya.
Ditabrak pakai omongan. Jadi sebenarnya Anda nggak nabrak tapi Bapak ketabrak omongan. Sampai sekarang belum pernah Trauma. mau mencoba lagi. Trauma. Trauma sih enggak, Bang. Oh. Terus apa namanya? Belum ada kesempatan aja. Enggak mana. Untuk nabrak. Itu jawaban diplomatis. Oke, lanjut Pak. Apa abang juga ya? Iya lagi lah Pak. Terakhir penutup. Aduh. Apa ya? Oh iya gini. Kemarin ya baru-baru nih. Waduh. Ini fresh. Baru fresh. Baru waktu itu lagi di Johor. Jadi kita naik Grab, naik Grab ya nih Grab. Tiba-tiba nabrak nih. Grab yang kita naik ini nabrak mobil orang. Tabrakan, bam. Waduh, habis itu ya udah. Waduh, dia lama nih pikir gitu kan. Nah, ternyata di Malaysia ya bagus juga sih. Jadi dia turun, berhenti gitu kan, ngobrol sebentar. Hanya ninggalin nomor telepon. Terus berangkat lagi. Rupanya dia bilang iya nggak enak sama tamu, maksudnya nggak enak sama abang gitu kan. Jadi nanti Pak urusannya gitu. Cuman sepanjang perjalanan tuh dia ngomel. Si taksinya. Drivernya ini kan kita suruh dengerin kan. Oh curhat. Iya. Jadi ceritanya tuh, pokoknya nggak salah lah dia merasa ditabrak gitu kan. Jadi emosinya tuh kan kita kalau dengar orang cerita dengan emosi negatif, kita kan energinya negatif kan. Jadi ikut. Ini gimana ini caranya gitu kan? Biar dia diam gitu. Untuk merubah suasana lah minimal kan. Dibelokin kemana? Gitu kan. Terus saya celetuk nih. Dia nanya akhirnya. Pas dia mau menanya tuh, kira-kira tanya gini. Pak itu tadi yang salah siapa sih gitu kan? Yang salah siapa sih? Apa benar apa saya yang nabrak apa dia yang nabrak katanya. Terus saya nanya, Bu kira-kira gitu. Oh cewek Pak? Cewek Pak. Cewek, drivernya cewek. Oh makanya ngomel-ngomel. Iya. Kan tadi Sheila kayak agak aneh gitu, laki abis tabrakan. Cewek ini India gitu. Cuma dia bahasa Melayu bisa gitu kan. Bahasa Melayu. Bukan bahasa thumbnail ya? Bukan. Thumbnail. Jadi dia terus saya tanya, kayaknya hari ini gimana Bu? Hari ini baik nggak? Iya nih hari ini kurang baik kata dia. Karena dapat ya. Satu pertanyaan yang merubah persepsi dari tadi yang marah-marah tentang mobil, dia sudah mulai cerita hari ini kata dia kan. Iya nih tadi dari pagi kayaknya kurang pas perasaan hati saya. Udah saya sudah dengar adem gitu kan, udah dengar tidur kan. Kalau enggak dia cerita ini mobil saya udah marah gitu kan. Jadi satu pertanyaan yang bisa merubah suasana. Jadi itulah yang berguna. Akhirnya ya perjalanan tidak terlalu, kita abang nggak terlalu berat karena harus mendengarkan curhat orang kan. Karena nabrak itu. Iya. Tapi katanya itu kan India ya Bang, supirnya cewek India. Sama bikin perata kan. Di mobil gitu. Makanya kecelakaan. Masa. Aduh. Perada kari ada. Perata tak ada laku. Bisa-bisanya Pak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya seputar narasumber kita selanjutnya, boleh titipkan pertanyaan melalui apa? Kansa Batam untuk akun Instagram, Karya Anak Bangsa Batam untuk Facebook, dan Kansa TV Official untuk akun YouTube. Jadi untuk nanti video ini launching, teman-teman bisa langsung komen di video itu dan juga postingan dari sosmed kita yang tadi udah di-spill. Oke, terima kasih untuk Bapak Ricky Solihin telah menjadi bintang tamu kita di episode ketiga. Kita kembali di Mari kita podcast. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.